Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil-i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan kasih sayang Allah telah sampai kita semua di hari Jumat yang mulia ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah contoh tauladan bagi kita dari segala aspek. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah berjuang dalam mengembangkan agama Allah. Mempunyai 4 sahabat yang dikenal. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dikenal salah seorang sahabat yang bijaksana, lebih teduh, lebih santun, dan lebih sabar. Yang kedua ada Umar bin Khattab, dikenal sahabat yang tegas, ahli administrasi, yang tidak ada toleransi apapun ketika mereka melanggarkan agama Allah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang kaya, yang menghibahkan kekuatannya, hartanya untuk agama Allah. Dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai seorang pemuda yang kokoh, yang berani perkasa, yang selalu bersama Rasulullah dalam mengembangkan agama Allah. Di situ menjadi pelajaran yang besar, yang bahwa dalam mewujudkan sebuah keberhasilan yang ingin kita capai, kita membutuhkan tim yang kokoh, membutuhkan salah seorang penasehat dalam sebuah tim layaknya Abu Bakar, membutuhkan salah seorang yang tegas dalam tim layaknya Umar, membutuhkan salah seorang yang mempunyai harta layaknya Utsman, dan harus mempunyai seorang anak muda yang gagah perkasa layaknya Ali bin Abi Thalib. Kiranya pelajaran-pelajaran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita butuh tim yang kokoh sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam agar tersampaikan kepada para alim ulama, tabi'in, kepada seluruhnya yang mulia, Imam Masjid Jami' Lancanggaram, seluruh pengurus Masjid Jami' Lancanggaram, terima kasih. Yang mulia kepada seluruh tamu Allah, jamaah Jumat, isi syurga yang Allah muliakan. Sebagai hamba Allah yang disayangi, sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan hamba Allah yang dicintai dan bahkan diperhatikan oleh Allah, tentu kita akan dicoba oleh Allah dengan semua permasalahan yang kita hadapi. Ada yang dicoba oleh Allah dalam aspek keluarga, memiliki harta yang cukup, akur dengan istri, tetapi bermasalah dengan anak. Na harta, na rezeki, perumohgat akai, na anak yang hanjut tatu. Terkadang kita memiliki anak yang bisa diatur, istri yang panut kepada kita, tetapi kita memiliki masalah sisi ekonomi. Perle 10 ribu, kadang 5 ribu hana. Itu pun menjadi sebuah cobaan dari Allah. Terkadang kita memiliki anak yang panut, istri yang panut, harta ada, tapi kita tidak memiliki waktu. Karena waktu kita dihabiskan oleh aktivitas kita di luar. Seakan-akan anak dan istri kita lapar akan rasa kasih sayang daripada ayah ataupun suami tercinta. Dan cobaan-cobaan ini terus terjadi pada kita umat di akhir zaman. Di antara semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita sebagai hamba lolos dalam ujian-ujian yang sempit. Intinya, ketika kita dicoba oleh Allah dalam keadaan miskin, kita meyakini, tanya tengah gasin, dayakini kita sedang dicoba oleh Allah. Tetapi sangat sedikit di antara kita yang meyakini, ketika kita berada dalam kekayaan, kita pun sedang dicoba oleh Allah. Ketika kita merasa sempit waktu, kita mengingat kita sedang dicoba oleh Allah. Dan sedikit kita yang sadar ketika kita punya waktu yang panjang, kita tidak menyadari bahwa kita pun sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah hadis, bisa menjadi referensi dalam kehidupan kita. Ada 3 orang pemuda di kalangan Bani Israel yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang pertama dicoba oleh Allah, dia memiliki penyakit supak. Dengan penyakit supak itu dia dihinakan di tengah-tengah masyarakat,
hingga dia tidak berani keluar dan sangat taat kepada Allah karena supak yang dia alami. Pemuda kedua, dia memiliki kepala yang botak, kepalanya luka-luka. Dengan luka yang dia alami, dia tidak berani keluar, dia malu, dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Dia meyakini sakitnya itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda yang ketiga, dia mengalami kebutaan. Dia pun tidak berani untuk keluar rumah. Mengapa? Karena tidak ada yang pandu. Dalam hati kecilnya, dia ikhlas. Dia meyakini butanya itu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah mengutuskan seorang malaikatnya, yang mana ketiga-tiga pemuda itu tidak tahu bahwa yang diutus itu adalah malaikat. Malaikat pertama menjumpai anak muda yang memiliki penyakit sopak. Wahai anak muda, saya lihat engkau sedang sakit. Jika ada satu permintaan engkau yang dikabulkan oleh Allah, silahkan minta. Niscaya Allah akan mengabulkan semua permintaanmu. Apa kata anak muda yang sopak itu? Karena dia tidak tahu itu malaikat, dia berkata, wahai kakek tua, andai Allah gebi kelun, lun perle berpulih dari penyakit supaknya. Cukup malai lun tahu hanjit lun tubir. Hawa lun unjak jamaah masjid hanjit lun jak. Hawa lun nak ikut majlis taklim hanjit lun jak. Andai Allah neberi berpulih supak lun dan benar anak unta mesini. Ada seekor unta, saya bisa mengembala unta. Nan mantang kajian pak lun. InsyaAllah semoga Allah gekabulkan permintaan. Singkat cerita, karena itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah, maka dengan seketika esoknya supak yang dialami oleh pemuda itu disembuhkan oleh Allah. Naurun je unta, akhirnya unta itu berkembang biak dengan sangat banyak. Kemudian Allah mengutuskan malaikat kepada pemuda yang kedua. Seorang pemuda yang kedua berkata, seperti cerita tadi juga, diutuskan salah seorang kakek yang dia tidak tahu itu adalah merupai malaikat. Wahai anak muda, jika ada satu permintaanmu, apa yang engkau minta? Apa kata anak muda itu? Wahai kakek tua, jika Allah mengabulkan satu permintaan saya, Allah bergebi kelong berpulih ke dia luka ulehnya. Beri dia mahok long lah. Halong dia lebih tahu. Dengan keadaan botak, dengan seperti ini, kepala saya luka, saya dihinakan di tengah-tengah masyarakat. Dan long berharap Allah benebi kelong satu ekor sapi. Dengan sapi itu nanti saya bisa menghidupkan keluarga kami, bacut-bacut, agar saya tenang beribadah dengan Allah dan tidak hina di tengah kehidupan masyarakat. Dan kemudian malaikat menyampaikan itu kepada Allah, dan Allah memenuhi kebutuhan pemuda itu, menyembuhkan dia dari botak dan luka di kepala dia. Allah memberikan sepasang sapi kepada dia, berkembang biak dengan banyak. Kemudian malaikat menjumpai pemuda yang ketiga dalam keadaan buta. Dengan cerita yang sama, pemuda itu ingin disembuhkan dari butanya dan dia ingin memiliki sepasang domba agar dia bisa menghidupi keluarganya. Singkat cerita, ketiga-tiga pemuda yang dulunya botak, yang luka kepalanya, yang dihinakan oleh masyarakat, dia menjadi saudagar yang hebat, menjadi orang yang kaya di tengah-tengah kehidupannya. Orang yang buta tadi yang dulunya dia dihinakan oleh masyarakat, memiliki domba yang banyak, memiliki juragan domba, terpandang, menjadi tokoh, popularitasnya tinggi karena uangnya yang banyak. Begitu juga dengan yang supak tadi, karena untanya yang banyak, sudah dikenal, kah hebat, kah kaya, kah kaya. Maka Allah mengutuskan kembali malaikatnya kepada ketiga pemuda itu. Allah mewujudkan malaikat itu dengan kondisi seperti sakit dia dahulu. Ketika Allah mengutuskan malaikat anak yang kaya, pemuda yang kaya yang supak benar, Allah mengutuskan malaikat dengan wujud yang berbeda. Allah mengutuskan malaikat dalam keadaan sakit supak layaknya dia sakit dahulu. Wahai anak muda, saya sedang sakit. Saya sedang butuh uang untuk berobat. Bantulah saya wahai anak muda. Saya sangat butuh. Apa kata anak muda itu? Jadi untuk berobat saja kok sama saya. Saya tak punya uang. Tapi engkau memiliki banyak unta. Enggak, hutang saya banyak. Saya punya banyak kebutuhan yang harus saya lengkapi. Saya tidak punya uang untuk memberikan untuk Anda. Ditanyakan oleh malaikat itu, apakah engkau dulu pernah mengalami sakit supak seperti saya?
Apakah dera anak muda zaman pernah sakit lagi long? Hana kan? Saya tidak pernah. Lalu harta ini dari mana? Ini dari keturunan nenek moyang saya. Ilong dari nek long kang kakaya. Oh, baik. Kemudian malaikat menjumpai anak muda yang botak itu dengan sakit yang sama. Wahai anak muda, saya ingin menjumpaimu. Saya dalam masalah besar. Saya dihinakan dalam tengah-tengah masyarakat. Sakit ulai long, hai timah long, kabro ulai long kaking. Anak mertua, tabi. Taban tulung bacut. Long nak bat tempat kediaman, long nak berobat. Apa jawab anak muda itu? Enggak bisa, Pak. Saya sedang banyak kebutuhan, Pak. Letak hal-hal yang boleh untuk selesaikan, Pak. Kamu kan banyak sapi yang kau miliki. Tapi fikhan medang gelung atau kengkoh motong awo medang istilah apa saja no. Enggak bisa. Enggak ada, Pak. Dari mana sapi yang engkau miliki itu? Nyan sapinya adalah dari nenek moyang lun. Dia tidak tahu yang bahwa itu adalah malaikat yang pernah menjumpai dia ketika dia sakit dulu. Dia tidak tahu. Oh, nyan berarti kan dari Allah yang usaha drol mutlak. Oh, baik. Akhirnya malaikat itu menjumpai salah seorang lagi pemuda dalam wujud yang buta. Ketika malaikat itu menjumpai pemuda yang buta itu dalam keadaan buta, maka ditanya, hai anak muda, lun dalam keadaan buta, mampukah engkau memberikan saya satu domba saja? Saya ingin berobat agar mata saya kembali pulih. Apa kata jawab anak muda itu? Wahai bapak, dulu saya pernah mengalami buta seperti bapak. Saya tidak bisa melihat dunia ini. Bahkan saya tidak bisa melihat ibu dan ayah saya. Tetapi suatu ketika, saya tidak tahu ada datang seorang kakek tua. Dia membimbing saya. Dia mendoakan saya. Hingga saya mendapatkan domba yang begini banyak atas izin dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai bapak yang buta, andaikan engkau meminta semua domba saya, maka akan saya kasih. Andai nilake ubaina kameng long, domba long yang na bala penganyo mandum long juk korona. Pakan, karena ini semua dititipkan oleh Allah kepada saya. Dari long buta kaduh long kalan, itu rahmat dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada saya. Dan ketika itu, apa kata malaikat itu? Wahai anak muda, beruntunglah kamu. Lanjutkan usahamu, semoga engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir cerita yang kedua buno kembali dalam laknat Allah. Dan si pemuda yang buta itu, ketika dia meyakini semua dari Allah, ketika dia tahu bagaimana kehidupan dahulunya yang cukup sakit, diyakini atas bantuan Allah dan doa teman-temannya yang tidak dia ketahui, maka dia tetap akan kembali kepada Allah dengan baik. Jamaah yang Allah muliakan, kisah ini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya harus menjadi pelajaran besar bagi kita. Padung le oronyo di antara tanyo madung, meskipun bukan kita. Ada teman-teman kita yang dulunya dia tidak punya apa-apa. Yang golomna sapu-sapu watena madung karena usaha droy. Apa kata Rasulullah? Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati ma. Sesungguhnya Allah akan menguji hamba-hambanya, yaitu umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, akan diuji umatku dengan harta, kata Rasulullah. Le danyo ketika gasin tak yakini, Pak. Tak depu gasinyo tak ni danyo, tak sabar nak tuah danyo tengah uji oleh Allah. Danyo tengah gejok ujian oleh Allah. Tetapi kita tidak menyadari harta yang banyak, popularitas yang tinggi, nama besar yang kita miliki, jabatan yang kita emban, itu pun merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak kisah pelajaran dahulu. Mungkin danyo hantom pernah hanta turi dan hantom pernah hanata dengar cerita Qarun. Kita sering mendengarkan cerita Qarun. Bagaimana dia mengemis pada Nabi Musa agar dia diberikan rezeki oleh Allah. Gilake pada Nabi Musa, ya Nabi Musa berdoa kalau benar rezeki. Tetapi ketika dia kaya, dia melupakan Nabi Musa, bahkan menempatkan Nabi Musa sebagai musuhnya. Dan ini sebuah ancaman yang luar biasa bagi kita. Memang hanale gepelahe Fir'aun, hanale gepelahe Qarun, tetapi akan ada Qarun-Qarun gaya baru di akhir zaman yang menganggap setiap rezeki yang diperoleh itu mutlak karena usahanya.
Akan ada karun-karun yang baru yang menganggap harta yang dia peroleh itu karena jidra yang hana terlibat Allah membacut pinan. Wadai mekat lagut, kedai yang lagutnya dianggap bahawa jidra ibang mekat. Tidak. Mengapa demikian? Orang ladong na si mekat, lagut hana aga, buktinya rezeki itu Allah yang hantar. Tak pelaku dum puji, tak lakukan dum puji. Tak yakini dalam hati yang mendalam yang bahawa rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang Allah muliakan. Sebagai hamba yang bertakwa, kita harus meyakini dan benar-benar kita harus meyakini apapun persoalan yang kita hadapi, semua akan diberikan hasil yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba Allah yang hari ini sedang dicoba dalam keluarganya, terus berbaik sangka kepada Allah, terus mendoakan anak dan istrinya. Apalagi sekarang ini sedang marak kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di Lok Sumawe khususnya dan di Aceh pada umumnya. Ini para ayah, para orang tua, jika ada yang sedang dicoba oleh Allah dengan kenakalan anaknya, maka bimbinglah mereka dengan baik. Tariklah mereka dalam lembah yang sesat itu. Karena suatu saat, Bapak Ibu semua, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan, uang yang Allah berikan, jabatan yang Allah titipkan, apapun yang telah kita pakai, fasilitas-fasilitas di dunia ini, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita murni semua akan masuk ke dalam neraka jahanam apabila kita mengingkari semua cobaan yang telah Allah berikan itu. Sebaliknya, jika kita menyadari ini semua dari Allah, apapun kesulitan yang kita alami, apapun kemenangan yang kita hadapi, kekayaan apapun yang kita dapatkan di dunia ini, kita akan menjadi penghuni syurga jikalau kita meyakini yang bahwa ini semua dari Allah, yang bahwa kita semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah Jumat yang Allah muliakan, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga saja setiap nasihat yang khatib sampaikan pada hari ini kiranya bermanfaat bagi khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Terakhir, kami berpesan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai permasalahan akhir zaman ini muncul. Berbagai permasalahan ini muncul yang bisa menyelamatkan kita. Hanya iman dan takwa kepada Allah. Tolong dijaga anak-anak kita semua. Bapak Ibu semua dijaga anak-anak mandum jamaah Jumat. Karena kemarin kami berdiskusi dengan beberapa pimpinan menghimbau di mimbar Jumat untuk disampaikan mengenai dengan kenakalan remaja yang sangat marak. Anak-anak kedanyonyo kai depu so ilu duk ba kedai kopi weng chip nyan tanggungjawab danyo dengan Allah mandum. Semoga saja Allah melindungi anak-anak kita. Semoga Allah menjaga keturunan-keturunan kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Kita berkumpul semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.